katanya disebut menggoyang Kongres, Pak. Kami menangkapnya begini, kalau biar waktu yang membuktikan, waktu sudah membuktikan beliau bukan orang yang loyal terhadap prinsip, nilai, etika, dan moral, bahkan terhadap konstitusi. Kita tahu beliau 17 kali turun ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah selama proses Pilpres, ya. Satu hal yang sebenarnya bisa dikatakan oleh para intelektual akademisi pemilu sebagai bentuk politik gentong babi, pork barrel politics, ya. Jadi itu saya kira sudah cukup jelas, ya. Itu ya. Oke. Enggak apa. Artinya saya menghormati itu, dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian ya, karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu. Apakah Pak Jokowi itu bisa besar dan hebat tanpa PDIP? Kan itu tantangan yang terbuka. Artinya apa? Kalau Pak Jokowi bergabung dengan Gerindra, partai yang sudah established, punya presiden, atau bergabung dengan Golkar, partai yang sudah cukup lama, 60 tahun, partai pemenang pileg kedua hari ini, ya nggak kelihatan Pak Jokowi itu powerful, bisa bikin partai dan kemudian kompetitif dengan partai-partai yang lain. Satu-satunya uji coba di mana Pak Jokowi itu punya kekuatan politik, bikin partai yang baru, bisa tidak bersaing dengan partai-partai yang ada. Itu dilakukan oleh SBY, dilakukan oleh Prabowo Subianto dari nol besar. Cristiano Ronaldo pindah Al Nassr. Betul. Artinya apa? Kalau Pak Jokowi gabung Gerindra dan posisi Pak Jokowi tetap penting dan kuat, ya orang nggak surprise dong. Kalau Gerindra tanpa Pak Jokowi juga kuat kok. Loh, Golkar tanpa Pak Jokowi misalnya tetap kuat kok. Jadi Pak Jokowi itu harus menyentuh barang baru, namanya partai politik baru, dan itu tunjukkan bahwa partai barunya Pak Jokowi itu setara dengan PDIP. Dengan Pak Presiden Joko Widodo, katanya kong kali kong. Saya sedih ya. Sejahat apa sih Pak Jokowi bagi PDI Perjuangan? Ya, saya prihatin. Makanya saya pesan juga ke Bu Mega bahwa semua juga ada waktunya, Ibu. Nggak usah terlalu kita ingin menghakimi orang lah. Ya, sadari juga bahwa Pak Jokowi juga banyak yang mencintai dan banyak jasanya bagi bangsa ini, dan juga banyak jasanya bagi partai PDI Perjuangan. Jadi itu saya kira pesan Natal pada Bu Megawati Soekarno Putri, biarlah damai sejahtera di hatimu dan berbaiklah dengan Pak Joko Widodo yang kau benci itu. Ya, terima kasih. Salam Natal. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video, baik itu dari Bung Deddy Sitorus, beliau dari PDI Perjuangan, dan juga dari Adi Prayitno, dan juga mantan pecatan yang luar biasa. Lucunya di sini ya, orang-orang yang telah dipecat dari PDI Perjuangan, mereka mengkritik keras PDI Perjuangan. Artinya, mereka tidak berterima atas pemecatan mereka dari PDI Perjuangan. Jangankan kader-kader yang kecil, mereka protes. Ya, Jokowi juga protes. Kenapa sih saya dipecat? Seakan-akan dia tidak menyadari kesalahannya. Dia cari pembelaan terhadap masyarakat. Bro, masyarakat udah pada pintar-pintar. Masyarakat sudah pada ngerti dan tahu siapa penyebabnya sebenarnya. Mereka tahu bahwa Jokowi dipecat atas dasar tindakan dan kelakuan yang fatal yang telah ia buat. Lebih memilih calon-calon yang lain dibanding calon PDIP. Sadarkah Jokowi kalau karir Jokowi itu karena pakai kendaraan PDI Perjuangan? Nah, inilah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, yang lupa dengan Megawati yang telah mendidik dari nol, dari kecil,
ya, nol, tidak ada apa-apanya sampai ia sekarang jadi orang hebat, orang-orang yang selalu dibicarakan. Nah, tentunya tindakan-tindakan Jokowi ini yang membuat Bu Megawati sebelumnya diam-diam saja. Dia tidak mengambil, dia tidak gegabah dalam hal itu, ya. Dia juga tidak memberikan perlawanan. Tetapi pada kesempatan di beberapa hari yang lalu, Bu Megawati menetapkan dan memberikan tugas perintah kepada anak buahnya untuk memecat kader-kader yang melawan Jokowi dan juga beberapa kader yang lain. Nah, kenapa dipecat teman-teman? Karena kita tahu bahwa saat-saat ini tindakan Jokowi yang begitu membuat resah, ya, membuat resah masyarakat, membuat resah PDI Perjuangan, dan sekarang para kader-kader PDI Perjuangan mulai bersatu. Ya, mereka mulai bersatu, baik itu dari setiap daerah-daerah mulai bersatu, solid, membuat suatu strategi untuk mematahkan niat jahatnya seorang Mulyono untuk menghancurkan PDI Perjuangan. Satu pesan yang harus kita tahu untuk PDI Perjuangan. Berhati-hatilah Bu Mega dan tetap waspada pada kader-kader yang masih dekat terhadap Jokowi. Karena kita tahu bahwa orang-orang tersebut nantinya akan membuat suatu kekacauan yang besar karena mereka masih patuh terhadap Mulyono. Saat-saat ini, seorang Mulyono masih belum berhenti dan masih belum berdamai dengan dirinya sendiri. Makanya dia masih sentil tuh PDIP. Dia masih mau sentil PDIP. Sebenarnya kalau Mulyono tidak salah, dia harus diam aja begitu. Dia tidak membuat gerakan-gerakan yang memang perlawanan. Dan makanya sih sebenarnya Bu Mega lebih ke santai aja, enjoy begitu. Kenapa? Karena Bu Mega merasa bahwa buat apa sih ladenin si Mulyono, bukan siapa-siapa. Sekali diperintahkan tuh anggota saya nantinya bisa saja membuat Mulyono ini tumbang. Karena bukan levelnya. Megawati anak proklamator yang sudah mengikuti sejarah, yang terlibat dalam berbagai macam hal, pengalaman yang banyak. Lah Jokowi, presiden bukan, ketua partai juga bukan. Apa jadinya? Gelandangan politik? Pasti iya. Nah, teman-teman, kalau dibandingkan dengan Megawati, yang sekarang Megawati adalah ketua PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangan adalah partai yang mendominasi di negara ini. Artinya mereka mempunyai power yang begitu besar untuk menumbangkan Joko Widodo. Teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman menurut teman-teman saat ini ya. Menurut teman-teman, silakan sampaikan komentar teman-teman, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.